syukur bagimu yang maha sempurna, firman yang telah menjadi manusia. Saat ini hamba curahkan Roh Kudus double porsi untuk mengurapi hamba. Bukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir melimpah dalam kehidupan hamba, melimpah kekuatan Roh Kudus dan kebenaran firman di tengah-tengah kehidupan anak-anakmu, dalam pribadi anak-anakmu, dalam kehidupan pergumulan mereka, melimpah di Indonesia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rancangan Tuhan untuk Indonesia akan segera Tuhan genapi. Bahwasanya dari negara yang berlambang burung Garuda, Tuhan akan pakai hamba yang Kau pilih untuk menjadi berkat untuk bangsa ini, untuk menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Bisa pembangunan organisme tubuh Indonesia akan segera dimulai, dan Kau akan segera lantik para hambamu dari Indonesia maupun dari berbagai benua di dunia ini. Tuhan akan lantik mereka, akan Kau pakai. Terima kasih Bapak, berbicaralah. Kami siap untuk berkati, kami siap untuk sembuhkan, kami siap untuk bela, siap untuk tolong di setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya sampaikan itu sesi ketiga yang harus dimiliki sebelum semuanya berlalu. Yang harus dimiliki sebelum semuanya berlalu. Sebab itu kita simak kebenaran firman Allah ini untuk saling kait mengait, saling melengkapi ayat-ayat yang terambil dalam kitab suci ini akan digenapi semuanya. Matius pasal 24 ayat 35, kita baca dulu ini. Ya, Matius pasal 24 ayat 35. Ayat 35, begini bunyi firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ini Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, mengatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Siapakah ini Yesus Kristus yang sebenarnya? Dia mengatakan semuanya, alam semesta ini akan berlalu, akan tidak ada lagi. Tetapi dia mengatakan, tetapi perkataanku, firmanku tidak akan berlalu. Wahyu pasal 1 ayat 8 kita baca dulu di sana. Kita akan mengerti siapakah itu dia, Yesus itu. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8, begini bunyi firman Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Dia mengatakan kepada Yohanes Rasul, oleh karena nama Yesus saat itu Yohanes Rasul dianiaya sampai terakhir penganiayaan itu. Dia digoreng di sungai, minyak yang mendidih dimasukkan. Tidak ada
yang lecet, tidak ada yang melempuh, tidak ada yang terluka. Akhirnya Yohanes Rasul itu diangkat, dibuang ke Pulau Patmos, di Pulau Patmos ya, mohon maaf. Itu di sana dia itu sedang berdoa melihat penglihatan. Yesus hadir di tengah-tengah penderitaan itu. Yesus hadir, dia katakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Amin. Keluaran 3 ayat 14. Keluaran pasal 3 ayat 14. Begini bunyi firman Tuhan. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Jadi Allah sering mengatakan, berfirman kepada Musa, akulah aku. Artinya tidak ada Allah selain Dia. Aku memanggil kamu Musa untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Jadi dulu Israel itu diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Yang dipakai Allah itu adalah Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Nah sekarang Wahyu lagi, Wahyu pasal 22 ayat 13. Begini bunyi firman Tuhan, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi Yesus Kristus itu yang awal ada dan yang terakhir. Dia yang akan datang, akan menghakimi bumi. Artinya bumi itu umat manusia itu akan dihakimi. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Itu umat manusia nanti kelak akan dihakimi semua. Setelah langit bumi itu lenyap, tidak ada, bekasnya tidak ada, tempatnya dicari tidak ada. Sekarang bumi ini yang seperti keadaannya. Nanti suatu saat Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang 15 digenapi, yang ada di sana adalah tahta Allah. Yang duduk di situ adalah namanya Yesus Kristus atau Isa alaihissalam. Nabi Isa itu yang akan menghakimi umat manusia nanti. Jadi kalau di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita umat manusia. Karena 1 Timotius pasal 2 ayat 5 kita baca di sana. Allah itu satu, Tuhan itu satu. Ya, silakan. Begini bunyi firman Tuhan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi di saat firman itu menjadi manusia, turun di dunia ini menjadi pengantara. Allah itu maha sempurna, maha kudus, maha agung. Umat manusia berusaha bagaimana supaya bisa datang kepada Allah. Manusia selalu gagal. Tetapi usaha Allah, Dia dari surga turun ke bumi menjadi manusia. Nah, saat itu firman itu diucapkan oleh malaikat Jibril. Itu Lukas pasal 1 ya. Lukas pasal 1 ayat 30 dan seterusnya itu. Di situ malaikat Jibril berbicara.
Jangan takut kau Maria. Kamu mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kamu akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki. Namakan dia Yesus. Ayat 34, Maria katakan, bagaimana hal itu akan terjadi bagiku? Berikutnya ayat 35, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Ini saudara amati baik-baik, cermati. Setelah malaikat Jibril bersabda, menyampaikan firman, kamu mendapatkan kasih karunia dari Allah. Dilanjutkan, Roh Kudus akan turun atasmu. Jadi Roh Kudusnya akan mewujudkan, menghidupkan firman. Misalnya saudara suatu saat maupun hari ini saudara katakan, kamu akan diberkati, usahamu akan berhasil. Sementara saudara melihat situasi kondisi sekarang, harga semakin naik, semakin sulit. Saudara katakan, Roh Kudus akan turun menolong hidupmu. Jadi perkataan saudara itu nanti akan terwujud karena Roh Kudus akan menghidupkan, mewujudkan, menyertai perkataan saudara. Amin. Saudara akan diberkati Tuhan. Amin. Perkataan firman ini disampaikan oleh hamba Tuhan. Dan kalau saudara imani, Roh Kudus akan turun, mewujudkan firman itu, saudara akan diberkati. Haleluya. Ini kebenaran firman. Jadi terapkan dalam hidup. Lantas di situ malaikat Jibril memberitahu Maria, sesungguhnya saat ini juga saudaramu Elisabet sudah mengandung anak laki-laki. Dia juga akan lahir. Dia akan dinamakan Yohanes dia. Jadi Nabi Yohanes Pembaptis itu. Ayat 37, malaikat Jibril katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Coba perhatikan ayat yang ke-38 Lukas pasal 1 ini. Apa kata Maria? Sesungguhnya aku ini seorang hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti perkataanmu. Jadi kalau saudara kita yang mendengarkan firman dan mengimani, jadilah seperti firman dalam hidupku. Ini Roh Kudus menghidupkan. Terbukti Maria itu melahirkan jaban bayi yang dinamakan Yesus Kristus. Jadi perkataan firman yang diucapkan malaikat Jibril itu dihidupkan, diwujudkan oleh Roh Kudus. Perkataan firman yang sudah ucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu juga Roh Kudus akan menghidupkan, memberi kekuatan. Perkataan Roh diberi kekuatan, terwujud. Itu bukan karena sakti saudara, bukan karena kuat, bukan karena gagah saudara, tetapi karena Roh Kudus. Amin. Intinya ini, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan firman itu tidak akan berlalu. Coba nubuatan Yesaya, itu kitab Yesaya, itu kalau sampai sekarang itu 2700 tahun yang lalu dinubuatkan di Yesaya pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dulu. Ini nubuatan akhir zaman. Kita ini puji Tuhan hidup di akhir zaman. Ya silakan. Ini bunyi firman Tuhan. Nubuatan, ya baca. Nubuatan tentang akhir zaman. Ya. Bumi dihancurkan. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya. Ya terus. Akan membalikan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan,
demikianlah nasib nyonyanya, seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya. Terus, dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. ya terus, Bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian ayat abadi. yang keenam. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Manusia nanti akan tinggal sedikit. Kalau saudara mengimani itu mempelai wanita Tuhan yang disiapkan. Amin. Ya terus ayat 18 sekarang. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka, dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Ya terus, Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang-gancing, bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk, dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. ya, sampai di situ. Jadi kalau ini firman digenapi, ini tuh akhir zaman. Sekarang ini kita sudah hidup di akhir zaman. Di dalam Hakim pasal 2 ayat 6 dan 7 kita baca dulu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Terima kasih. Jadi kalau waktu firman ini digenapi, Tuhan menggoncang langit, bumi, darat, dan laut. Bahkan hati bangsa-bangsa digoncang. Apa kata Tuhan untuk orang yang merindukan pembangunan kesatuan organisme tubuh gereja Indonesia? Ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi kalau firman Tuhan digenapi, akan terjadi musibah di bumi ini. Orang-orang yang dipakai Tuhan, dipilih Tuhan, dikhususkan Tuhan, tetap bekerja, tetap berdoa, tetap mengasihi sesama, mengulurkan tangan untuk sesama. Karena apa? Di tengah-tengah kegoncangan itu, justru kekayaan bangsa-bangsa mengalir memenuhi bait Allah. Amin. Saudara percaya hal ini akan terjadi? Saya minta saudara percaya. Karena sekalipun umat manusia tidak percaya, ini firman akan digenapi. Sebab itu saudara kita semua harus percaya ini kebenaran firman. Orang yang memiliki firman yang menjadi manusia itu, yang namanya Yesus Kristus, itu tetap terpelihara, bahkan akan dialiri kekayaan Allah.
Kekayaan bangsa-bangsa mengalir. Tapi ingat saudara, ini untuk pembangunan organisme tubuh Kristus yang esa. Terdiri dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa di seluruh alam semesta ini. Amin. Tetapi yang dinubuatkan dari negara yang berlambang burung Garuda, Yesaya 46 ayat 9 dan 11 itu, Indonesia mendapatkan kekhususan. Sebab itu proses apapun yang saudara akan, percayalah, aku ini dipilih Tuhan, pasti Tuhan menolong hidupku. Amin. Jadi bait suci itu 1 Korintus pasal 3 16 dan 17, hidup kita yang menerima Yesus itu hidupnya dijadikan bait suci, tempat roh bertahta. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci, tempat roh bertahta? Bait suci itu kamu, bait suci itu kita, ini orang yang percaya pada Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, kalau orang itu percaya akan nama Yesus, percaya bahwa Yesus itu Tuhan, dosanya dihapus. Orang itu dibenarkan. Roma 10 ayat 9 dan 9-10. Roma pasal 10 ayat yang ke-9 dan ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus itu Tuhan, firman yang awal dan yang akhir, firman sang sabda, Allah yang esa, Tuhan yang Maha Esa, itu pernah menjadi manusia. Namanya adalah Yesus Kristus. Yesus, nama dari surga yang diucapkan malaikat Jibril. Kristus itu yang diurapi, yang suci. Sebab itu dalam Markus pasal 16 di sana katakan, kamu akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi mengusir setan di dalam nama Yesus Kristus. Kita baca dulu di sana biar lebih jelas. Markus pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tandanya akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Jadi mengusir setan demi nama Yesus Kristus. Setan apa? Keraguan-raguan, setan kebimbangan, kecemasan seringkali menghantui kita. Atau di saat sudah menghadapi situasi yang mencekam, dikatakan dalam nama Yesus Kristus segala kuasa setan, iblis, dan konspirasi keluar, tinggalkan tempat ini. Saudara akan merasakan tenang, rasa gelisah, rasa cemas, rasa mencekam itu akan pergi. Dan sudah dianugerahi damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Roma 10 tadi dari 9, kalau kita ini percaya dalam hatimu bahwa Yesus itu Tuhan yang telah menjadi manusia, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ada saudara yang mengatakan yang disalib bukan Yesus, tapi orang jahat. Saudara, ada yang mengatakan yang disalib itu Yudas. Yesus langsung naik ke surga. Saudara perlu cermati, kata-kata itu kata-kata yang menyesatkan. Yang disalibkan itu Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib. Dia dikuburkan 3 hari, dia bangkit. Setelah 40 hari menemui murid-muridnya, dia kembali ke surga.
tapi kelak akan datang kembali menjemput orang-orang percaya. Amin. Yesus Kristus itu nama yang diberikan, yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril pembawa wahyu. Ya, terus ayat 10. Karena dengan hati orang percaya, hatinya percaya dan dibenarkan, dosanya diampuni, dibenarkan. Terus, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin, saudara. Percaya akan nama Yesus tidak akan dipermalukan. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, di sana juga dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam nama Yesus Kristus. Terus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi di bawah kolong langit, di alam semesta ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan, tidak ada nama yang bisa menebus dosa, hanya satu nama, Yesus Kristus. Kalau percaya, dosa-dosanya dihapus. Roma 10 ini menjelaskan seperti itu. Kalau sementara Roma 6 ayat 23, biar ayat ini menjelaskan lebih jelas dalam kehidupan kita. 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau langit dan bumi akan lenyap berlalu, perkataan firman akan tetap memelihara. Firman itu akan memelihara orang-orang yang percaya. Bahkan orang yang percaya itu akan dipakai menjadi alatnya, menjadi kekasihnya pada akhir zaman ini. Lantas apa yang harus kita lakukan? Kalau mendengar berita, informasi, 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dan 8, silakan. Hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahannya, bumi ini betul-betul akan diakhiri. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi kalau mendengar berita ini dan itu, saudara kuasai diri, tenangkan hati, berdoa supaya pertolongan, perlindungan, pemakaian Tuhan senantiasa ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita, dan saling mengasihi, karena kasih itu menutupi kesalahan yang besar. Karena kasih Allah kita ada sekarang, dosa-dosa kita ditutup, dan hidup kita menjadi bait suci Allah. Dalam hidup kita ini, saudara, kita memiliki sesuatu yang kekal, yaitu pribadi firman yang menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Sebesar apapun dosa-dosa kita, kalau menerima Yesus Kristus, dihapus oleh Tuhan. Hidup kita dijadikan bersih, menjadi bait Roh Suci. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita akan nyanyikan pujian Aku Tahu Kau Selalu Serta. Satu Tuhan, terima kasih Bapa atas pengorbananmu di Bukit Jojoba, atas kuasa kebangkitan, atas kuasa kekuatan kuasa urapan Roh Kudus mengurapi setiap pribadi masing-masing. Berkat yang besar kami terima. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Pengampunan kami terima oleh kuasa darah. Kesembuhan kami terima oleh kuasa bilur-bilurmu. Kesesatkan hidup kami telah bertangguh. Berkat yang melimpahkan bagi kami. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengusap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus tercurah dalam kehidupan kita sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Firman yang hidup menyertai saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita akan menyerahkan persembahan.